Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam rangka mempelajari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita ada di pertemuan yang keempat dalam rangka mempelajari ilmu Al-Quran. Semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai timbangan di sisinya dan kita tetap istiqomah menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah kita sekarang masuk pada halaman ke-12. Kita masuk pada pembahasan tentang Al-Makki wal-Madani. Dan itu masuk pada bab yang ketiga dari pembahasan kitab ini. Naam ayyuhal ikhwah. Kemarin kita sudah membahas beberapa pembahasan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, setelah penulis memaparkan tentang turunnya Al-Quran, di bab yang ketiga ini kita akan membahas tentang tempat turunnya Al-Quran. Kalau turunnya di sini, tempat-tempatnya di sini, nah itu pembahasannya bagaimana? Nah, itu dalam ilmu Quran disebut sebagai Al-Makki wal-Madani, yaitu tempat-tempat turunnya Al-Quran. Di kota-kota mana aja Al-Quran itu turun. Maka di sini disebutkan di halaman ke-12 Al-Babus Salitsu Al-Makki wal-Madani. Bab yang ketiga Makki dan Madani. Nah, di sini kita harus memahami dulu apa itu Makki, apa itu Madani. Makki dan Madani kita bahas secara bahasa dan secara istilah. Makki secara bahasa lughatan nisbatun ila Makkah wa ilal Madinati. Jadi Makki dan Madani itu adalah isim nisbah, isim penyandaran, bentuk penyandaran, sighah penyandaran kepada negeri Mekah dan negeri Madinah. Makkah dan Madinah itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Makki dan Madani maknanya adalah di sini disebutkan al-ilmu bima'rifati manazilil Qur'ani fil ahdain makkiyun wa madaniyun wa ma yata'allaqu bidzalika min mulabasatil ahwal. Kami ulangi, secara istilah Makki dan Madani adalah al-ilmu bima'rifati manazilil Qur'an fil ahdain makkiyun wa madaniyun wa ma yata'allaqu bidzalika min mulabasatil ahwal. Jadi kita sering bertanya-tanya, Makki Madani itu apa? Makki Madani adalah sebuah ilmu untuk mengetahui tempat-tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran yang terjadi pada dua masa. Ahdain, dua masa. Masa Makki, masa sebelum hijrah, masa Mekah yang 13 tahun, dan Madani, masa Madinah setelah hijrah. Itu makna istilah dari Makki wal Madani. Kemudian dilanjutkan oleh penulis, wa ma yata'allaqu bidzalika min mulabasatil ahwal. Dan apa saja yang berkaitan tentang itu, tentang turunnya ayat itu di kota mana,
yang berkaitan tentang itu berupa apa? Min mulabasatil ahwal, berupa kejadian-kejadian yang membarenginya, yang membersamainya, keadaan-keadaan yang membersamainya. Jadi kesimpulannya, ilmu Makki dan Madani adalah ilmu untuk mengetahui ayat tersebut ini turun di mana, kemudian surat itu turunnya di mana, dan ketika turun, misalkan turun di Makkah, nah itu ada kejadian apa dan ada kondisi apa di Makkah pada saat itu. Itu tentang secara ilmu Makki dan Madani secara istilah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui pengertiannya secara bahasa dan secara istilah. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini kan disebutkan, di situ disebutkan di bawahnya, wa fihi khamsatu dhawabit, dan di dalam ilmu Makki dan Madani ini ada 5 dhawabit, 5 kaidah atau 5 pembahasan, di mana di pembahasan yang 1 dan 2, ad-dhabitul awal wa ad-dhabitus tsani, pembahasan 1 dan 2 tentang Makki dan Madani itu menjelaskan tentang hakikat surat atau ayat yang disebut sebagai Makkiyah, surat atau ayat yang disebut sebagai Madaniyah, itu hakikatnya yang bagaimana. Nah, sebelum kita masuk ke itu, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ada beberapa hal yang harus kita pahami setelah memahami pengertian dari Makki dan Madani. Yang pertama, bahwa ilmu Makki dan Madani itu awalnya bukan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu Makki dan Madani itu Rasulullah SAW tidak ada nas, tidak ada hadis atau nas marfu yang langsung tersambung kepada Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa surat Al-Baqarah itu adalah surat Madaniyah, surat Al-Imran adalah surat Makkiyah. Tidak ada nas marfu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Maknanya bahwa penentuan sebuah ayat dan surat menjadi 2. Ada istilah surat atau ayat, surat Madaniyah atau surat Makkiyah, itu dimulai di masa sahabat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan bahwa aku, kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah aku mengetahui Al-Quran kecuali aku mengetahui manazilahu, tempat-tempat turun ayatnya atau turun surat. Kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, Umar bin Khattab, kemudian tabi'in. Akhirnya dimulai di masa sahabat itulah ilmu Makki dan Madani ini mulai dimunculkan. Jadi di masa sahabat itu mulai dibedakan antara ayat yang Makkiyah, surat yang Makkiyah dan surat yang Madaniyah, seperti itu. Itu dimulai dari masa sahabat, kemudian berlanjut ke generasi setelahnya, sampai semua generasi menjaga ilmu ini yang sebelumnya tidak dikatakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, kemudian di sini muncul lagi pertanyaan, apa faedahnya mempelajari ilmu Makki dan Madani? Apa faedahnya kita mengetahui, oh, ayat ini turun di Madinah, ayat ini turun di Mekah? Faedahnya terhadap hukum apa? Maka para ulama sudah menuliskan tentang faedah ilmu Makki dan Madani. Ternyata ilmu ini memiliki faedah yang luar biasa. Di antaranya yang pertama, faedah mempelajari ilmu Makki dan Madani.
Yang pertama adalah yu'inu ala fahmi ma'anil Qur'an wa haqiqati hukmi. Yang pertama, mempelajari ilmu Makki dan Madani itu membantu kita untuk memahami makna Al-Quran secara utuh dan hakikat hukumnya. Sekarang begini, kita ambil contoh. Kalau seandainya kita ditanya oleh seseorang tentang suatu hukum, tapi kita tidak tahu kejadiannya bagaimana, kemudian tempatnya di mana, siapa yang melakukan, maka bisa jadi ketika kita menghukumi hukum tersebut, bisa jadi kita salah. Kenapa bisa salah? Karena kita tidak mengetahui runut ceritanya, urutan cerita, tempat dan pelakunya. Begitu juga dengan Makki dan Madani. Kalau kita membaca ayat, kita tidak tahu ayat ini turun di mana, kemudian ayat ini turun kepada siapa, kejadiannya bagaimana, tempat perkaranya bagaimana, maka kita tidak bisa memahami utuh ayat Al-Quran ini. Makanya para sahabat, kemudian para tabiin menjaga ilmu Makki dan Madani ini. Sekaligus mengenang. Para sahabat itu dimulai dari mengenang. Oh, ayat ini turunnya di sini. Sehingga terbayang dengan jelas di ingatannya para sahabat, ayat ini turunnya di sini, kejadiannya begini, sehingga ketika menafsirkan ayat sesuai dengan yang dimau dengan ayat tersebut. Itu faedah yang pertama dalam mempelajari ilmu Makki dan Madani. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, ilmu Makki dan Madani itu memberikan kita pengetahuan tentang nasikh dan mansukh. Ayat yang datang lebih dulu kemudian dihapus, dan ayat yang datang lebih akhir kemudian menghapus ayat sebelumnya. Nasikh mansukh. Kalau surat itu surat Madaniyah, kemungkinan besar dia adalah ayat nasikh, ayat yang menghapus hukum sebelumnya, yaitu hukum yang ada pada surat Makkiyah. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi ketika kita mempelajari Makki dan Madani, maka kita akan mengetahui bahwa kebanyakan ayat Madaniyah itu akan menjadi, atau hanya ayat Madaniyah lah yang akan menjadi penghapus ayat Makkiyah. Karena tidak mungkin ayat yang turun sebelumnya menghapus ayat yang turun setelahnya. Pasti ayat yang setelahnya turun untuk menghapus ayat yang sebelumnya. Begitu kurang lebih maknanya. Kemudian selanjutnya, faedah yang selanjutnya, dengan kita mempelajari ilmu Makki dan Madani, kita memahami tadarruj fi at-tashri' al-islami, tahapan dalam penurunan syariat dan penerapan syariat. Sehingga ketika kita berdakwah, ketika kita menerapkan hukum-hukum Islam, kita bisa menempatkan sesuatu dengan urutannya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang penerapan syariat, tadarrutsnya, urutannya, sehingga kita sesuai dengan panduan Nabi dalam merunutkan atau mengurutkan suatu hukum atau suatu perkara. Begitu. Itu faidah-faidah yang bisa kita ambil dalam mempelajari ilmu Makki dan Madani. Kemudian di sini disebutkan di yang tadi, kita kembali ke kitab Ad-Dhabitul Awwal, kaidah pembahasan yang pertama, al-Makki adalah ma nazala qabla al-hijrati walau bi ghairi Makkah. Kemudian Ad-Dhabitu Tsani, al-Madani adalah ma nazala ba'dal hijrati walau bi ghairil Madinah. Makki adalah, di sini penulis baru akan membahas tentang surat disebut sebagai Madaniyah itu karena apa sih? Surat disebut sebagai Makkiyah itu karena apa sih? Di situ disebutkan al-Makki
adalah, surat yang disebut sebagai surat Makkiyah adalah apa-apa manazala, apa-apa yang turun qablal hijrah walau bi ghairi Makkah. Apa-apa yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, hijrahnya beliau ke Madinah, walau bi ghairi Makkah, walaupun surat tersebut turunnya bukan di Mekah. Nanti di sini kami akan menjelaskan setelah menjelaskan setelahnya itu. Adapun madani, apa itu madani? Ma nazala ba'dal hijrah walau bi ghairi Madinah. Apa-apa yang turun, ayat atau surat yang turun setelah hijrah, walaupun dia turunnya bukan di Madinah. Lah kok bisa seperti itu? Di sini pertanyaan. Para ulama dalam menentukan ayat atau surat ini Makkiyah atau Madaniyah itu bukan melalui ijtihad mereka pribadi, tapi mereka melakukan itu melalui riwayat yang sahihah. Karena ketika kita mengatakan bahwa surat ini adalah Madaniyah, kemudian surat ini adalah Makkiyah, itu sandaran kita, patokan kita adalah riwayat dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika sahabat mengatakan ini turun di sini begini, ini ayat ini Madaniyah, maka dinukilkan riwayat sahihnya seperti itu. Nah, kemudian para ulama dari situ berbeda pendapat tentang sebenarnya yang dimaksud oleh sahabat Makki dan Madani itu apa? Apakah Makki itu yang turun di Mekah saja, ataukah Madani yang turun di Madinah saja? Di sini para ulama berbeda pendapat ke tiga ucapan. Tapi di sini kita tidak akan meluas ke pembahasan ini tentang perbedaan pendapat tentang penentuan suatu surat dikatakan Makki atau Madani itu kaidahnya bagaimana. Hanya kita langsung ambil saja yang disepakati. Sebagai gambaran, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Makki dan Madani itu apa yang turun sesuai dengan nama kotanya. Jadi kalau turun di Mekah disebut sebagai Makki, kalau turun di Madinah disebut sebagai Madani. Nah, kata para ulama pengertian ini kurang tepat. Kemudian ada lagi yang mengatakan disebut sebagai Makki apabila ayat atau surat tersebut itu diturunkan untuk orang Mekah. Maksudnya ayat itu ditujukan untuk ahli Mekah, penduduk Mekah. Disebut Madani ketika ayat atau surat tersebut diturunkan ditujukan untuk penduduk Madinah. Dan ini juga kurang tepat. Pengertian yang paling tepat, surat atau ayat disebut sebagai Madani atau Makki adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, yaitu Makki adalah ma nazala qabla hijrah walau bi ghairi Makkah. Disebut sebagai ayat Makki itu ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah di periode 13 tahun di Mekah, walaupun nanti ayatnya turun di tempat-tempat lain, tetap disebut sebagai Makkiyah. Kemudian Madani adalah surat yang turun setelah hijrah, walaupun nanti turunnya ada yang di Makkah. Contohnya adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, surat An-Nasr ini kan dia turunnya di Mekah, tapi turunnya setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dia di akhir masa Nabi setelah hijrah ke Madinah. Maka walaupun turunnya di Mekah, surat ini disebut sebagai surat Madaniyah. Begitu. Nah, itu tentang pengertian Makki dan Madani. Kemudian Makki dan Madani
diketahui melalui riwayat dari jalur sahabat yang riwayatnya sahihah. Nah, kemudian setelahnya penulis hanya menyebutkan tentang surat-surat apa saja yang disebut sebagai surat Madaniyah. Nah, disitu disebutkan nama-namanya, bisa nanti dibaca, itu hanya nama-nama. Ad-dhabitus sadis, dhabit yang ketiga, as-suwarul madaniyatu ishruna suratan. Surat-surat Madaniyah itu ada 20 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, dan seterusnya sampai bawah Suratul Nasr. Kemudian Ad-dhabitur rabi', kaidah yang keempat, as-suwarul al-mukhtalafu fiha. Surat-surat yang para ulama berbeda pendapat tentangnya, karena riwayatnya juga ada terjadi perbedaan pendapat sehingga menentukannya agak bingung. Ada 12 isnata asyrata suratan, surat-surat yang terjadi perbedaan pendapat, al-mukhtalafu fiha, ada perbedaan pendapat di dalamnya, isnata asyrata suratan, ada 12 surat. Itu disebutkan Al-Fatihah, Suratul Saff, Suratul Ra'd, Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan sebagainya. Kemudian Ad-dhabitul khamis, dhabit yang kelima, as-suwarul makkiyatu ma duna dzalik. Surat-surat yang makkiyah, ma duna dzalik, apa-apa yang selain yang disebutkan di atas. Jadi selain yang disebutkan di atas itu berarti surat makkiyah begitu. Insyaallah itu yang kita bahas pada pertemuan yang keempat ini, tentang masalah surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Dan kembali bahwa surat Madaniyah dan Makkiyah ini itu kita mengetahuinya melalui jalur riwayat-riwayat dari para sahabat. Ketika terjadi perbedaan pendapat di situ, itu dikarenakan memang ada ketidakjelasan atau perbedaan riwayat di dalamnya. Nah, seperti itu. Sebelum kita tutup, surat Madaniyah dan surat Makkiyah itu punya karakter tersendiri, yang itu nanti akan membantu kita untuk memahami inti utama dari surat tersebut. Surat Makkiyah itu memiliki karakter tauhid, membahas tentang akidah, pemantapan, kisah-kisah, itu biasanya di surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah itu biasanya membahas tentang ahkam, qada, hukum, hudud, dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada terjadi perbedaan zaman. Kalau di Makkah, zaman Makkah itu Rasulullah SAW masih merintis, belum memiliki kekuatan, sehingga konteks ayatnya lebih kepada menguatkan akidah, cara berpikir, keimanan, dan sebagainya. Sedangkan di Madinah Rasulullah sudah memiliki basis, sehingga konteks ayatnya, pembahasan ayatnya lebih kepada penataan kepemerintahan, hukum-hukum, dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa terus dipelajari tentang masalah ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.